dibawalah ke yang bisa makan si antigen tadi. Termasuk di sini adalah salah satu contohnya adalah makrofag ya. Jadi dia akan membawanya ke arah makrofag supaya bisa difagosit sama makrofag. Nah, antigen ini seperti yang saya bilang tadi bahwa ada yang self, ada yang non self. Yang self itu di dalam tubuh kita sendiri. Jadi pada kasus-kasus autoimun, protein yang self ini salah dikenali seperti misalnya pada sindrom nefrotik ya. Bagian dari ginjal dianggapnya tidak normal sehingga terjadilah inflamasi reaksi antigen antibodi di ginjal sehingga pasien jadi glomerulonefritis, sindrom nefrotik atau pada SLE. Ada SLE ya, pada reumatik artritis, di sendi-sendi dianggapnya protein tidak normal sehingga terjadi respon inflamasi yang berlebihan di situ. Harusnya antibodi ini hanya mengenali yang non self yang memang dari luar ya, yang dari luar misalnya protein bakteri ya, virus yang akan dikenalin lalu ditangkap sama antibodi atau ditangkap sama makrofag. Makrofag ini akan memfagosit, kemudian dia akan bekerja sama dengan sel T helper untuk identifikasi. Apabila memang dia non self, maka respon imun akan dimulai. Dimulainya itu dengan melepaskan sitokin proinflamasi. Sitokin ini gunanya untuk menstimulasi sel-sel B atau sebagai kemoatraktor memanggil sebagai sinyal ya, memanggil sel-sel lain. Cuma pada kondisi seperti HIV ya, yang sistem imunnya tidak respon, maka sel T helper ini tidak berfungsi sempurna, sinyalnya tidak cukup untuk memanggil sel-sel lainnya mendekat ke arah inflamasi tersebut. Nah, sel B ini secara general dia akan memproduksi antibodi. Antibodi ini akan berikatan dengan antigen ya, kemudian mengenali, kemudian sel B ini bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Sel memori akan mengenali dan membentuk antibodi yang lebih banyak lagi. Ini ya. Jadi yang pertama, yang kuning-kuning ini adalah antigen. Antigennya kemudian dikenali sama antibodi di permukaan sel B. Ya, kemudian dia akan tangkap. Setelah ditangkap antigen ini, jadi kalau antigen ini nyebar maka akan menimbulkan sakit. Tapi kalau dia sudah di-attack sama antibodi dan bisa dipagosit semuanya, maka kita tidak akan sakit. Kemudian sel B ini akan bermultiplikasi lagi. Menangkap rangkaian panjang seperti ini lagi, dia sudah siap, antibodinya udah siap. Jadi yang tersebar antibodi ini sudah ke saluran ke pembuluh darah begitu ada antigen. Mendeteksi mikroba itu dan mengenalinya, lalu ada peran sel-sel darah putih di situ, limfosit, neutropil, ya. Nah, selain sel B, ada sel T tadi kita sudah bahas ya. Sel T pun ada bermacam-macam. Kalau sel B tadi bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori, sel T ini juga ada beberapa, yaitu sel T sitotoksik, sel T killer, ya. Sel T ini akan berperan untuk merusak antibodi, merusak makroba-makroba yang sudah ditangkap sama antibodi. Jadi namanya sel T sitotoksik, sel T killer ya, membunuh dia ya. Bahkan dia berperan juga untuk menghancurkan sel-sel tubuh kita yang sudah rusak, yang sudah tua. Termasuk sel kanker. Jadi sebenarnya tubuh kita ini kan melakukan regenerasi terus.
Nah, apabila misalnya sel-sel yang sudah tua itu tidak dihancurkan sama sel T sitotoksik, maka itu yang biasanya terjadi pada kondisi-kondisi keganasan. Jadi ada sel yang tidak normal yang terbentuk akibat mutasi dari sel utuh akibat paparan zat berbahaya, kemudian dia tidak dikenali dan tidak dibunuh oleh sel T sitotoksik, maka dia akan berkembang menjadi suatu proses keganasan termasuk pada kanker paru. Jadi pada paparan asap rokok yang berlangsung lama tentunya akan terjadi perubahan dari sel. Dan kalau perubahan sel ini lebih banyak daripada sel sitotoksik atau tidak dikenali, maka dia akan berkembang menjadi kanker. Jadi ini ya, ini contohnya infeksi virus lah ya. Virus ini di permukaannya ada antigen. Antigen ini dapat dikenali bahwa sebagai non-self, kemudian ditangkap sama makrofag, dicoba dipagosit, akhirnya makrofagnya bisa terinfeksi ya, bisa terinfeksi atau dia mengikat lalu ada antibodi yang lewat. Nah, antibodi akan menangkap. Antibodi akan menangkap. Ini juga antibodi akan menangkap di sel B, di sel T helper. Sel B akan bekerja sama dengan sel T helper. Sel T helper akan bekerja sama dengan sel T sitotoksik. Ya. Jadi semua ini ibaratnya apa ya? Harmonisnya suatu orkestra. Itu udah dimulai start, maka semuanya akan bergerak berbarengan. Jadi sel B menangkap dari antibodi. Si makrofag akan bekerja sama sel T helper. Antibodi tadi di dalam sel B kemudian berdiferensiasi menjadi sel plasma yang akan mengeluarkan antibodi yang banyak dan membentuk sel B memori. Nah, sel helper ini akan membentuk juga sel T helper memori. Nah, untuk makrofag yang terinfeksi ini bagaimana? Dia bisa dihancurkan oleh sel T sitotoksik. Karena makrofag ini sudah terinfeksi, si virus tadi sudah berkembang biak di dalam sel makrofag, sehingga makrofag ini bersifat berbahaya, kemudian sel T akan membunuh makrofag yang terinfeksi ini. Sel T ini juga akan membentuk T memori, dan T yang memakan si sel yang terinfeksi. Nah, ini yang peran sitokin. Jadi mungkin sel T-nya tidak sanggup sendirian untuk mengunyah, menghancurkan si makrofag. Jadi dia akan mengeluarkan enzim-enzim untuk perforin ya, granzim untuk menghancurkan si makrofag ini. Maka adanya sitokin itu sebenarnya berperan untuk memajak sel-sel lain untuk membantu menghancurkan sel makrofag ini. Oke, mungkin ini sedikit ringkasan ya, ringkas dari sistem imun kita tadi, baik yang dari non spesifik maupun spesifik. Jadi bagaimana sih udara yang kita hirup ini dapat kita bersihkan supaya tidak menjadi infeksi atau berbahaya bagi tubuh kita. Udara yang kita hirup seperti saya bilang tadi, kita membutuhkan 10 liter lebih udara dihirup selama 24 jam. Di dalamnya terkandung mungkin gas berbahaya, mungkin partikel-partikel berbahaya, bakteri, virus, jamur yang kita hirup. Kemudian di saluran napas kita ini kita mempunyai refleks batuk ya, refleks bersin supaya tidak masuk ke bawah lagi. Tapi apabila partikelnya kecil, dia kemudian masuk ke dalam saluran napas. Di bronkus kita masih mempunyai mucociliar system. Ada sel-sel mukus yang musin, yang akan sel goblet yang akan mengeluarkan musin, dan beberapa protein. Jadi di atas silia ini ada lapisan mukus yang mengandung beberapa protein untuk membunuh bakteri-bakteri atau virus ataupun fungi ya yang masuk ke dalam saluran napas. Kemudian ditangkap, jadi antigen-antigen yang ditangkap sama mukus, dan ada silia yang akan menggerakkannya keluar saluran napas. Jadi balik ke atas lagi seperti eskalator ya. Lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh adanya ini akan ditangkap oleh
antibody. Antibody, yang ini adalah makrofag yang akan menangkapnya. Nah, inilah dimulai dengan sistem imun yang spesifik, di mana nanti kemudian antigen ini akan ditangkap oleh makrofag, makrofag akan mematikan, kemudian antigen ini masuk ke dalam makrofag, makrofag terinfeksi oleh sitotoksik yang akan membunuh si makrofag. Dan apabila antibodi pada sel B limfosit ini sudah nali, kemudian bermultiplikasi akan menjadi sel plasma akan mengeluarkan lebih banyak lagi antibodi yang akan berada di pembuluh darah kita ya. Jadi kan asap atau udara yang kita hirup ini mengandung mungkin tidak satu bakteri atau benda jahat ya. Artinya bisa aja sekali hirup kita terhirup 100 gitu ya. 100 nah. Jadi mungkin yang antibodi siap ini hanya 20 gitu ya. Jadi dia harus bermultiplikasi, meminta bantuan sel-sel lain, melakukan kemoatraktan ya, mungkin awalnya di dalam pembuluh darah masuk ke jaringan supaya dapat menghabiskan si 100 bakteri ini. Atau kalau misalnya dia memang hanya mampu ditangkap sama makrofag, tetapi makrofag tidak mampu mempagosit sehingga dia bisa berkembang biak di dalam sel makrofag seperti ini tadi, infected cell ya, banyak jadi berkembang biak si bakteri tadi. Nah, bagaimana kaitannya pada kondisi saluran napas kita ya? Kalau tadi sih sebenarnya hampir mirip ya, semua sistem tubuh kita akan mempunyai sistem imun seperti itu. Ini adalah salah satu contoh pada kondisi perokok. Jadi pada paparan makrofag dan epitel ya, dia sudah mulai membuat inflamasi di saluran napas. Jadi adanya sel-sel inflamasi yang direkrut dari pembuluh darah. Jadi ada NK cell, natural killer cell, ada sel T sitotoksik tadi ya yang berperan. Nah, kemudian si asap rokok ini sendiri akan menyebabkan kerusakan karena dia mempunyai apa ya? Itu fibroblast sehingga saluran napas ini tidak lagi elastis. Fibroblast ini jaringan ikat. Dan kemudian lama-kelamaan terbentuk proses yang tidak normal sehingga perubahan sel terjadi. Ini yang perubahan sel tadi terjadi ya. Perubahan sel terjadi, sel T sitotoksinya tidak mampu membunuh sel-sel yang tidak normal. Jadi ini sel tidak normal, sel T sitotoksik tidak mampu mengenali dan tidak mampu membunuh, kemudian dia berkembang terus sehingga terbentuklah sel-sel yang tidak normal ini yang banyak. Yang ini adalah namanya kanker paru ya, kanker paru. Dan dia kalau sel ini lepas, kemudian masuk pembuluh darah, dia akan menjalar, namanya metastase. Makanya pada kanker paru itu seringkali metastase otak, hati, ya, tulang. Nah ini salah satu contoh bagan ya, bagaimana proses infeksi atau inflamasi pada saluran napas. Jadi tadi ada APC ya, APC ini antigen presenting cell, sel antigen melalui NHC, kemudian dia mempresentasikannya ke sel T. Sel T ini secara natural dia akan berdiferensiasi sel TH1 dan TH2. T helper 1 dan T helper 2. Satu ini akan mengeluarkan sitokin inflamasi interferon gamma dan TNF alpha. Sedangkan T helper 2 ini akan mengeluarkan interleukin 4 di 10. Nah, sebelah sini TH1 ini berperan pada penyakit-penyakit infeksi virus dan bakteri.
Sedangkan yang sebelah T helper 2 ini lebih berperan pada kondisi alergi seperti pada asma ya. Pada sindrom IgE, hyper IgE. Ya. Jadi nanti ya antibody. Kemudian sangat berperan penting ini pada kondisi infeksi. Nah, kalau pasien asma ini lebih berperan TH2. Jadi ini yang peran pada kondisi-kondisi asma ini akan terbanyak terbentuk interleukin 4, 5, dan 10. Nah, ini salah satu bagian bagaimana sih sistem imun kita untuk melawan infeksi Mycobacterium tuberculosis. Jadi orang yang kontak erat sama pasien TB, pasien orang yang terinfeksi karena sebagian akan mengalami clearance, akan mengalami pembersihan baik oleh bantuan makrofag, NK sel, neutropil ya, yang akan menangkap. Jadi makrofag menangkap si bakteri tahan asam yang merah-merah ini ya. Kemudian melepaskan sitokin, regulator ya, sehingga kemudian dia akan menghancurkan si proses pembentukan granuloma pada kondisi tuberkulosis atau proses yang kita kenal dengan perkejuan itu adalah makrofag yang terinfeksi tapi dia tidak mampu memfagosit. Ya, jadi makrofag males dan memfagosit. Dia hanya bisa mengeluarkan sitokin, dia mengajak sel-sel lain untuk berkumpul di antara sel-sel makrofag ini supaya bisa membunuh makrofag. Kalaupun tidak dibunuh, dia sudah siap kalau makrofag ini pecah dan si basil bermultiplikasi, tentunya begitu pecah kan jadi awalnya 1 BTA jadi bisa 1000 BTA yang keluar. Itu akan ditangkapi sama makrofag di sekitarnya. Nah, di lingkaran ini udah banyak makrofag nunggu. Pecah 1, nangkaplah di sekeliling ini. Nanti di lapisan luar ada lagi makrofag yang nempel. Di dalamnya ada lagi. Makanya nanti nekrosis kejuan tuh yang cair yang di tengah sini yang pecah. Yang pinggirnya lebih banyak tebal. Gitu. Jadi kavitas nanti pada gambaran ronsen. Jadi nggak sebagai gambaran kavitas. Oke. Dan biasanya begitu ada iritan, maka akan mencetuskan proses inflamasi. Jadi pasiennya bersin-bersin, batuk, sesak napas, dan bunyi mengi akibat bronkusnya menyempit. Jadi bronkus ini pada kondisi asma, saluran ini menyempit. Bunyi wheezing karena saluran napas ya menyempit. Di ini ya bahwa paparan inflamasi, paparan alergi ini bersifat ada yang cepat, ada yang early, ada yang late. Yang early ini oleh sel mas akan histamin. Ya, tapi ada juga yang eofil ini akan mengeluarkan sitokin lain yang biasanya lebih lambat, lebih dari 8 jam. Ini juga peranan dari histamin yang dapat menyebabkan
penyempitan saluran nafas. Jadi kontraksi otot-otot saluran nafas. Sehingga otomatis akan sesak dan bunyi mengi. Oke, jadi dari cerita kita tadi bahwa sistem respirasi ini mempunyai sistem imun. Sistem sebenarnya hampir sama dengan semua tubuh kita yang lain. Dia ada sistem imun yang alamiah, yang non spesifik, dan kemudian yang spesifik. Dan semuanya harus bekerja sama untuk menjaga keseimbangan saluran nafas kita ini, terutama yang di bagian bawah harus dalam bentuk steril, tidak ada paparan bakteri ataupun infeksi lainnya. Saya rasa segitu dulu paparan materinya. Apabila ada yang mau ditanya. Jadi sebenarnya materi ini adalah materi pengantar untuk kalian mengenali masalah-masalah yang terjadi di saluran nafas. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti akan lebih jelas kalau pas kita belajar dengan penyakit langsung ya. Artinya pada saat kalian belajar kanker paru, belajar tentang tuberkulosis, belajar tentang asma, mungkin lebih terbayang karena ini ibarat kita menghayal lah ya. Menghayal ada orkestra di tubuh kita yang siap setiap waktu untuk baik dalam pada tidur pun dia siap artinya ya. Izin bertanya, dokter. Silakan. Untuk mengenai PPT-nya, apakah dokter berkenan bila kami meminta salinannya untuk review CBT, dok? Boleh. Nanti saya kirim kemana? Nanti perwakilan dari kami akan menghubungi dokter via WA, dok. Boleh. Baik, terima kasih banyak, dok. Ada yang mau ditanyakan? Udah siang ya, udah pada ngantuk, mungkin juga udah belum makan ya. Saya juga terpaksa ini double kerjaan ini sambil ikut acara TBMDR di Jakarta nih. Jadi sekilas aja bahwa TBMDR kita masih banyak ya, walaupun COVID ini menutupi pasien TB, tapi tetap banyak. Jadi kalian belajar tentang TB di Sumatera Selatan, di Palembang, bukannya TB yang sensitif obat, tapi yang resisten obat juga banyak. Ya, ada lagi nggak yang ditanyain? Udah ketelan dulu lah ya materinya ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Gimana? Cukup kuliahnya? Kalau cukup saya tutup dulu. Nanti saya send aja ya PPT-nya ya. Oke. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin deh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.